Permainan yang pertama adalah permainan Rubik. Anda pasti sudah tahu permainan Rubik ini. Permainan ini bertujuan untuk menyamakan warna dalam satu sisi yang sama. Misalnya warna hijau dalam satu sisi, warna merah dalam satu sisi, begitu juga warna lainnya seperti biru, hitam, maupun kuning. Permainan Rubik akan membuat kita memiliki kemampuan koordinasi dari tangan, terutama untuk menggerakkan otot-otot di tangan kita dalam melakukan gerakan yang sangat spesifik. Latihan ini juga dapat membuat kita berkonsentrasi karena kita akan melihat warna mana yang sama untuk kita cocokkan. Kemudian, selain warna, kita juga akan memiliki kemampuan spasial atau kemampuan untuk melihat ruang, ke arah mana kita akan melakukan pergerakan daripada Rubik ini. Nah, dengan melakukan latihan ini, kita akan merangsang setidaknya otak kanan, yaitu kita melakukan kemampuan untuk imajinasi dan spasial, serta kita akan merangsang juga otak kiri yang berfungsi untuk melakukan pemikiran, rasional, dan logika. Permainan Rubik atau permainan ini dapat dilakukan dan dapat digunakan bagi Anda yang ingin terus meningkatkan kesehatan dan mempertahankan fungsi daripada otak Anda. Permainan ini juga dapat digunakan bagi Anda yang berusia lanjut untuk terus melatih fokus, konsentrasi, dan atensi dalam melakukan satu aktivitas tertentu. Permainan berikutnya yang juga dapat melatih otak Anda adalah permainan puzzle. Ini adalah puzzle sederhana, namun memang puzzle banyak jenisnya. Mulai dari yang paling sederhana seperti ini, sampai dengan yang paling rumit yang memang sulit sekali untuk dibentuk dan disusun menjadi satu gambaran yang sangat jelas. Apa yang kita bisa lihat dari sini? Pertama, puzzle akan membuat kita memiliki dan merangsang kemampuan visuospasial atau imajinasi kita terhadap bangunan ruang. Bagaimana bentuk, ukuran dari segitiga ini kalau kita bandingkan dengan segitiga satunya. Kemudian, apakah ini bisa dihubungkan dengan bentuk lainnya? Ataukah hubungan antara satu bentuk dengan persegi seperti ini? Ataupun dengan bentuk-bentuk lainnya? Nah, pada permainan ini, kita juga akan melihat hubungan antara warnanya. Bagaimana kombinasi warnanya, apakah warna ini sesuai atau tidak, dan apakah puzzle ini dapat kita masukkan ke dalam susunan dari balok yang sudah dibentuk sebagai frame-nya seperti ini. Dengan melatih ini, kita akan merangsang otak kanan kita yang memang memiliki kemampuan untuk berimajinasi terhadap visuospasial atau ruang dan imajinasi terhadap ruang, dan juga melatih kecerdasan untuk menghubungkan warna. Sekarang kita coba menyusun ya. Lihat, kita harus menyusun mulai dari bentuk yang paling besar, kemudian kita juga harus memasukkan bentuk yang lebih kecil, dan apakah segitiga ini bisa masuk. Nah, ini adalah bentuk permainan dan juga stimulasi terhadap otak agar otak kita terus berpikir dan terus memikirkan bagaimana caranya agar kita bisa memasukkan seluruh benda ruang ini ke dalam frame yang ada. Latihan ini dapat digunakan oleh Anda yang ingin terus melatih kemampuan otak untuk meningkatkan kecerdasan, ataupun untuk Anda yang memang ada riwayat penyakit yang berhubungan dengan otak sebelumnya. Misalnya, pada penyakit stroke yang sudah stabil, Anda dapat melakukan latihan ini untuk merangsang kemampuan visuospasial. Ataupun latihan ini bisa digunakan untuk anak-anak dalam rangka meningkatkan kecerdasan, memori, konsentrasi, atensi, terutama dalam tumbuh dan kembangnya. Anda dapat menggunakan gadget untuk mendownload games-games yang juga bisa merangsang kemampuan otak Anda. Salah satunya adalah permainan lama, yaitu TTS atau teka-teki silang. Permainan ini saat ini sudah banyak menggunakan aplikasi dengan gadget seperti ini, namun banyak hal yang dapat kita dapatkan dari penggunaan bermain TTS. Salah satunya adalah kemampuan memori atau daya ingat. Dengan kita mengisi kata-kata yang ada di dalam TTS, akan membuat pikiran kita terangsang untuk mengingat kata-kata yang seharusnya kita isikan di situ. Dan ingatan ini bisa merangsang ingatan jangka pendek maupun jangka panjang.
Selain itu, kita juga akan melatih kemampuan untuk komunikasi. Karena ketika kita melakukan komunikasi, otak kita harus mempersiapkan kata apa yang tepat yang dapat kita gunakan sesuai dengan kotak-kotak yang tersedia di dalam TTS. Nah, permainan ini tentunya sudah lebih sulit dibandingkan dengan permainan-permainan sebelumnya. Namun bagi Anda yang memang tidak memiliki masalah pada otak sebelumnya, seperti Anda yang sehat, tidak pernah memiliki riwayat penyakit stroke, namun Anda ingin meningkatkan kemampuan daya ingat, ingin melatih kesehatan dari otak ataupun memori, Anda dapat menggunakan latihan ini, latihan TTS, yang menjadi salah satu permainan untuk mempertahankan kemampuan dari otak Anda. Dan untuk melatih serta merangsang kecerdasan serta otak kita, bisa digunakan dengan latihan-latihan ataupun dengan permainan-permainan sederhana yang dapat Anda lakukan di rumah. Bersama saya, Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk Hidup Sehat Plus.